lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Percepat kasihan Ege, itu anak orang penjara. Ya cuma kuli bangunan. Dengan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong. Aib. Fitnah itu. Tangisan tadi tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Dan pakar ekspresi pun tentu setuju ya bahwa itu tangisan emang tangisan dari lubuk hati. Artinya masnya sendiri kalau misalkan dipertemukan dengan ayah bersedia nggak? Oh siap Pak. Siap ya. Siap. Bukan nyari pansos, nyari kebenaran. Guys, Mel-Mel yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon dihadirkan untuk memberikan keterangan bagaimana kronologis yang sesungguhnya dalam kasus Vina Cirebon dan Eki. Berikut cuplikannya. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan, sudah pada malam itu nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada, sudah, Bu. Guys, jadi saksi Mel-Mel sudah dimunculkan dan bahkan dimintai keterangan, guys. Bahkan ini tampil di stasiun televisi. Berarti ini sudah benar-benar semua saksi-saksi itu keluar dan tidak diragukan lagi keakuratannya. Nah, saksi Mel-Mel ini mengatakan bahwasanya dia itu ternyata ada di TKP dan melihat langsung saat Eki yang dipukul terlebih dahulu. Barulah 10 orang geng motor itu menyiksa si Vina gitu. Dan saat ditanyakan berapa lama durasi kejadian tersebut, lebih kurang berlangsung selama 1 jam. Namun kenapa tidak melaporkan warga? Karena sepi gitu. Ya guys, inilah kesaksian dari Mel-Mel yang saat ini lagi ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena mungkin Mel-Mel ini yang bisa menjadi saksi kunci untuk membuka kasus Vina Cirebon ini. Ya guys, ternyata Mel-Mel melihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, berarti Mel-Mel tahu dong kalau Peggy yang sekarang ditangkap, yang di Bandung kemarin ditangkap itu bukan pelaku aslinya. Tolong dibebaskan kalau memang bukan dia pelaku aslinya, karena dia hanya korban salah tangkap. Kasihan kalau memang bukan dia pelakunya, seperti yang diungkapkan oleh kakak ini. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban? Dan juga Vina berarti? Iya, Bu, ya. Bisa diceritakan? Nah, berarti kan dia tahu tuh ya itu Ege atau bukan pelaku pembunuhannya. Tolong percepat kasihan Ege, itu anak orang penjara. Ya cuma kuli bangunan. Tolong banget sih. Nyari makan aja susah. Sampai dia bilang keponakan aja sama bapaknya, saudaranya gitu sama bapaknya, dia rela baik demi keluarga bapaknya. Jelasin udah, jangan kemana-mana, ini episodenya panjang bener. Kapan selesainya Ege? Ya guys, kalau memang Mel-Mel ini melihat langsung ya, tahu dong berarti dengan pelaku pembunuhan yang sesungguhnya si Peggy itu gitu loh. Dan yang di Bandung kemarin ditangkap, kalau memang itu bukan Peggy pelaku pembunuhan Vina, harusnya ini langsung dibebaskan gitu, segera dibebaskan, karena kasihan dia kalau bukan dia yang pelaku terus dia ditangkap dan dihukum seberat itu. Miris sekali sih gitu. Jadi itulah harapan dari netizen atau kakak yang tadi. Selain itu, Putri yang merupakan kuasa hukum dari Vina memberikan tanggapan soal kesaksian Mel-Mel, menyebut membagongkan dan minta pertanggungjawabannya. Berikut cuplikan. Putri, melihat tadi
kesaksian dari menghadirkan saksi kunci ya Mel gitu. Mungkin seperti apa Kak dalam kasus ini gitu? Dia kan kalau dalam keterangannya dia itu katanya tidak mempercayai bahwa Peggy ini sebagai tersangka dari kasus ini. Mungkin seperti apa Kak menanggapinya sebagai kuasa hukum Vina sendiri? Ya, jadi memang Mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di tapi saya sih sebenarnya yang silakan aja kalau memang saudara Melnya memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan kepada kepolisian? Mungkin ada sakit dan dia mau. Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Melnya alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa menghubungi. Kemarin kami sudah menghubungi tim kami, kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa memberikan bantuan-bantuannya, ya kami menunggu. Ya guys, jadi ini tanggapan dari kuasa hukum Almarhum Vina Cirebon yang mana statement dari Mel itu sedikit membengongkan bagi mereka. Namun kalau memang itu benar adanya, mereka menunggu untuk kehadiran Mel yang akan memberikan penjelasan dan kesaksian yang sedetail-detailnya, dan juga mungkin nanti itu bisa menjadi petunjuk untuk membuka kasus ini kembali seperti itu. Selain itu ada dari saudara Peggy Setiawan, Pak Ibnu, yang tak kuasa menahan tangisnya saat mengetahui kesaksian dari Aep dan Dede. Dengan saya nggak mungkin ikut-ikutan itu bohong, itu Aep itu bohong. Bohong itu. Itu bohong. Aep. Fitnah itu. Udah gitu. Dia ada baik kok. Jalannya bahagia sama orang tua, bisa dibilang bungkus keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Saya mamanya, sepupunya. Sepupu dari ibunya, Pak. Ya, tidak lama. Guys, kalau memang Peggy bukan pelaku pembunuhan ini kasihan juga ya guys ya. Maksudnya kayak dia seorang buruh bangunan gitu, bekerja untuk orang tua dan keluarga. Apalagi keterangan dari pamannya ini, Peggy adalah anak yang soleh. Terus juga Peggy anak yang baik, dia bekerja tulang punggung keluarga. Kalau memang bukan dia pelakunya, terus ditangkap, dijadikan kambing hitam untuk menutup pelaku yang sesungguhnya, ya kasihan guys. Dan alhamdulillahnya banyak yang percaya kepada Peggy Setiawan ini yang diduga bukan pelaku aslinya. Dan banyak juga lawyer pengacara di luar sana yang mendukung kompak memberikan bantuan hukum kepada Peggy ini. Dan diduga Pak Ibnu yang merupakan paman dari Peggy Setiawan ini nangisnya beneran tulus dan real, bukan dibuat-buat guys. Warganet ini melihat tangisan keluarga paman Peggy ini sangat tulus dan beneran, dan yakin Peggy tidak bersalah seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu-ibu ini. Ternyata ya, Ibu Peggy Setiawan ini mengenal Aep. Aep itu adalah saksi yang selalu bermasker. Dia yang memberatkan bahwa Peggy adalah otak pelaku. Karena dia mengatakan malam-malam dalam kegelapan jarak 100 meter dia melihat Peggy, melihat juga motor smash yang Peggy miliki. Padahal kalau keterangan ibunya, itu motor sudah sebulan ya di rumahnya rusak, nunggu ditransfer mau diperbaiki belum. Ibunya itu ternyata mengenal Aep. Begitupun dengan paman ya, pamannya ini adik sepupu ibunya mungkin. Soalnya tadi bilang saya pamannya, omnya, tapi dari pihak sepupuan. Kalau di orang Jawa Barat itu kan jatuhnya jadi paman. Nah, pamannya ini juga mengenal Aep. Sama seperti ibunya.
ibunya mengatakan apa yang diucapkan Aib itu fitnah. Pamannya juga sama, apa yang diucapkan Aib itu fitnah. Lalu apa kepentingannya kalau memang Aib harus berseteru dengan keluarga Peggy? Nah, sebetulnya Aib dan keluarga Aib dan paman Peggy ini kan sama-sama memiliki bisnis bengkel motor di sekitar lokasi itu ya, di daerah itu. Namun ada satu yang pernah diceritakan di salah satu podcast content creator terkenal, Aib ini memang pernah bermasalah nih, bukan dengan Peggy sebetulnya, tapi dengan penduduk di situ. Tapi Peggy ikut di dalamnya. Jadi beberapa tahun lalu Aib itu ke tempat kerjanya atau ke bengkel itu membawa seorang perempuan. Nah, perempuannya itu tinggal nih sampai bermalam-malam di sana. Penduduk keberatan karena mereka menilai kalau ada seorang perempuan gitu ya, kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang di situ ada pria-pria yang bukan muhrim lah ya, bukan keluarga juga. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu hal negatif gitu. Nah, akhirnya Aib ini ketika dia menyimpan perempuan di dalam bengkel itu dilabrak sama penduduk loh ya, dilabrak itu sama penduduk, sama orang kampung situ, tapi Peggy ikut. Sampai menurut cerita di sana Aib tuh sampai babak belur. Kebetulan posisi Aib itu ada di depan, jadi dia kena banget, dan konon katanya Peggy ini termasuk yang mukul sampai Aibnya berdarah-darah. Oh, pantesan kok ibunya mengenal banget Aib, keluarganya mengenal Aib, dan mereka sampai meyakini Aib ini fitnah. Cuman Guys, berarti kalau gitu ceritanya berarti mungkin Aib ini ada dendam pribadi terhadap Peggy Setiawan, jadinya difitnah. Mungkin dia bukan pelaku aslinya, namun karena ada dendam tersebut dan juga ada persaingan bisnis bengkel, akhirnya bisa saja nih Aib ini memfitnah Peggy Setiawan, menuduh dan pura-pura menjadi saksi yang melihat bahwa Peggy Setiawan itulah yang melakukan pembunuhan terhadap Vina yang kemarin ditangkap di Bandung. Bisa jadi saja sih guys ya. Jadi selain itu warga sekitar juga lebih percaya kepada Peggy Setiawan yang membantah saksi Aib melihat korban Vina dan Eki. Artinya Mas saya sendiri kalau misalkan dipertemukan dengan Aib bersedia nggak? Gua siap, Pak. Siap ya. Siap. Udah nyari pansos, nyari kebenaran. Kalau memang Aib benar, ada warungnya, ada apanya, bisa menjelaskan semua. Publik terbuka, Pak. Keterangan Aib nggak apa-apa. Dan ketujuh terpidana berikut Peggy, biasanya juga mengutuk. Wajib dihukum mereka, bahkan membela, wajib dihukum mereka melakukan. Kalau penjelasan Aib dan semuanya itu bisa terbukti. Tapi kalau tidak terbukti, ini hak hidup seseorang loh, Pak. Diambil, jangankan 20 tahun atau seumur hidup, 1 hari aja itu tidak boleh itu. Seperti itu, semua masih punya hak masing-masing. Itu jangan. Ya guys, jadi tanggapan dari warga sekitar yang membantah saksi Aib melihat langsung korban Vina dan Eki dan lebih percaya kepada Peggy Setiawan yang ditangkap tanpa bersalah gitu lah. Mungkin ya memang benar adanya pembunuhan, cuman salah orang doang gitu loh, bukan si Peggy yang udah ditangkap ini pelakunya. Gak mungkin juga kuli bangunan yang hanya orang biasa bisa kabur selama 8 tahun. Masuk akal nggak? Tentunya orang yang bisa kebal hukum selama 8 tahun itu nggak ketemu, tentunya orang yang berpower dong, orang yang mempunyai backingan yang luar biasa. Gak mungkin Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Itu logika banget sih, masuk akal gitu. Nah guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini? Bahkan saksi Mel sudah muncul untuk mengungkap kepalsuan dari saksi Aib. Berikan komentar dan tanggapannya sebanyak-banyak KB dari YouTube. Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.